Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita bisa bermajelis ilmu setelah hampir 3 bulan ya, dari sejak bulan Ramadan kita berehat, dan alhamdulillah dengan izin Allah siang hari ini bisa melanjutkan kajian fikih salat kita. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mereview apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita masih dalam pembahasan rukun salat. Ini sesuatu yang mesti dilakukan dan dilakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Rukun salat sendiri yang kita pelajari ini ada 13. Ya, ada 13. Sudah kita pelajari 5 kurang lebih pada pertemuan yang lalu. Ada niat, ada takbiratul ihram, ada membaca surat Al-Fatihah, ya, kemudian ruku', ya, kemudian berdiri, kemudian ruku', dan sehari ini adalah i'tidal. Ini rukun i'tidal, ini bangun dari ruku'. Ya. Nanti karena pertemuan kita ini sifatnya sebulan sekali dan memang kurang maksimal, kadang-kadang nambah rukun baru, rukun lama lupa. Jadi nanti sesi tanya jawabnya kami buka seluas-luasnya, meski tidak berkaitan dengan tema yang sudah kami sampaikan. Asalkan masih berkaitan dengan sholat, silahkan ditanyakan. Baik, rukun yang ke-6 yaitu i'tidalu ba'da ruku', bangun dari ruku', ya, bangun tegak dari ruku'. Itu wajib, itu rukun berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat kepalanya dari ruku', tidak pernah langsung sujud sampai betul-betul mantap berdiri. Betul-betul mantap berdiri. Artinya dari ruku' tegak. Nah, ini namanya istilahnya dalam sholat i'tidal. Harus tegak. Saya mungkin banyak praktek juga di sini, karena meski ini sebetulnya hal yang gampang, tapi banyak yang melanggar juga, Pak. Ya, tidak sedikit yang melanggar. Saya kasih contoh yang keliru, ya. Mungkin karena rekamannya di sini, ya, jadi saya di sini saja. Jadi ketika dia bangun dari ruku', Sami'allahu liman hamidallah. Jadi belum tegak sudah langsung sujud. Ada Pak. Jadi Sami'allah, Allah. Cawong enggak niat sholat itu Pak. Banyak yang saya itu. Padahal seharusnya Sami'allahu liman hamidah, tegak niat. Dan ada durasinya. Berapa lama dia tegak ini? Minimal seperti orang membaca tasbih 1 kali. Enggak boleh juga Sami'allahu liman hamidah, Allah.
walaupun dia sempat tegak tapi tidak ada durasi berhenti, walaupun cuma sekian detik tadi, batal sholatnya. Dan itu banyak, biasanya sholat sunnah itu Pak ya, apalagi yang buru-buru, sami Allahu liman hamidallah. Ya itu kalau kita lihat yang fenomena tarawih 23 rakaat 7 menit itu Pak ya, ada di mana itu, di Jawa ya. Nah, itu batal. Mengapa? Karena i'tidal harus memenuhi beberapa syarat. Ada 3 syarat i'tidal itu dianggap sah. Yang pertama, alla yaqsida bil i'tidali minar ruku'i syai'an akhara ghairal ibadah. Hendaknya dia melakukan i'tidal itu tidak ada tujuan lain kecuali memang mau i'tidal. Loh, memang ada orang yang punya niat lain Ustaz? Ada. Mohon maaf ya, Bapak Ibu lagi ruku', kemudian punggungnya gatal mungkin, atau ada hewan serangga mengganggu, Bapak tegak nih, nggak ngegaruk tujuannya. Kebetulan di waktu yang sama itu waktunya i'tidal. Jadi Bapak itu melakukan negakkan tubuh, tujuan utamanya adalah itu tidak sah salatnya. Biasanya makmum, imamnya lagi ruku', dia lagi ruku'. Ketika imamnya nak nyebut sami'allahu liman hamidah, dia ini sebelum mengucap itu kebetulan mungkin punggungnya gatal, mungkin ada hewan yang lewat, dia tegak nih badannya, ayo udahlah sekalian aku i'tidal. Nah, itu tidak sah. Harus semata-mata bangun dari ruku' memang untuk i'tidal. Yang berikutnya, an yutam'inna fi i'tidalihi qadra tasbihatin. Hendaknya tuma'ninah. Saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya, tuma'ninah itu apa? Berhenti sejenak seperti tasbih 1 kali. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Walaupun nggak baca apa-apa nih Pak, saat tegak tadi tidak baca apa-apa, tetapi dia berhenti seperti tasbih sekali, itu sudah dianggap tuma'ninah. Tapi kalau cuma sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, nggak sempat lagi dia ya. Kemudian alla yutilal wuqufa fihi tatwilan fahishan, dilarang i'tidal lamo-lamo. I'tidal itu paling lama seperti orang baca Al-Fatihah, paling lama. Makanya menjadi diskusi dan sebetulnya perdebatan di antara ahli hukum Islam terkait kunut di Masjidil Haram atau di beberapa tempat, kunut yang sampai setengah jam. Yang pernah doa di hatam Quran itu kan, kalau di Masjidil Haram doanya bisa sejam itu Pak. Itu dikritisi oleh banyak ulama sebetulnya. Kenapa? Karena itu bagian dari i'tidal ya, bagian dari i'tidal. Dan i'tidal itu dalam sholat termasuk rukun qasir. Ini rukun yang anjurannya pendek, bukan panjang. Kalaupun panjang, karena ada dalil tertentu seperti kunut subuh misalnya, kalau di mazhab Syafi'i ya sebatas kunut subuh saja. Ini doa hatam Quran dibacanya. Nah, ini sebetulnya menjadi dilematis ya. Bahkan saya punya guru mengatakan batal sholat itu. Sholat yang ada kunut sampai sejam tadi ya, itu dianggap tidak sah. Baik, selesailah kita dari rukun yang ke-6 yaitu i'tidal. Jadi singkatnya Pak ya, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Selain dari 3 syarat yang kami sebutkan, semuanya sunnah Pak. Terkait mengangkat tangan, sami'allah, ini sunnah. Bapak nggak ngangkat juga nggak batal sholatnya, cuma nggak sempurna.
Sebagian orang ketika sami Allah, ada yang sedekap lagi. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang sami Allahu liman hamidah. Itu semua sunnah. Tidak perlu diperdebatkan sampai tidak berteguran. Aku tidak galak sholat di belakang dia. Kenapa? Dia kalau habis sami Allah sedekapan. Tidak masalah, Pak. Karena itu dalam sholat tidak bagian rukun. Yang rukunnya itu yang tadi dia niatkan tegaknya memang untuk i'tidal, ada tumak ninahnya dan tidak lamo-lamo. Selain dari itu bacaannya pun sami Allahnya pun itu sunnah. Bapak enggak baca sami Allah ya itu tidak masalah. Ya cuma enggak sempurna saja ya meninggalkan sunnah. Yang berikutnya rukun yang ketujuh yaitu sujud. Ini 2 sujud pada setiap rakaat. As-sujud marrataini kulla raka'atin. Apa dasarnya? Dalilnya Quran irka'u wasjudu. Kemudian hadis Nabi tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tumak ninah. Jadi sujudnya juga yang tumak ninah. Baik. Apa rukun yang harus diperhatikan? Di sini cukup detil ya, cukup banyak syarat-syaratnya, Pak. Berarti ada orang sujud tapi tidak sah kalau tidak memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama kashful jabhah 'inda mulamasatihal arda. Wajib terbuka bagian jidatnya. Wajib ketika dia nempel tempat sujud ini wajib terbuka. Kalau ada orang pakai pecinya begini ya jarang juga sih, kecuali agak ngurang memang. Begini misalnya dia sujud terhalang dengan pecinya, maka tidak sah. Tapi pertanyaannya, seberapa luas bagian jidat yang meski terbuka dan menempel tempat sujud? Standar paling minimal 1 jari. 1 jari misalnya segini, ini sudah cukup. Bagian dari jidat, andaikan 1 jari ini mantap di tempat sujud, terbuka dia, sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling sering dilanggar oleh banyak, ya saya termasuk mengamati ya, banyak orang melanggar di syarat yang kedua ini, Pak. Ya bukan apa-apa, Pak. Jangan sampai sholat berpuluh-puluh tahun. Ketika di akhirat nanti bertanya sama malaikat, wahai malaikat, mana amal sholat saya? Kok tidak dicatat? Apa malaikat dengan mudah mengatakan, sholat kamu tidak sah, jadi aku tidak catat. Yang dicatat hanya ibadah yang sah saja. Alangkah sedihnya. Nah, apa itu yang dimaksud? Yang syarat kedua yang sering dilanggar ini, kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku, ini Nabi Muhammad dan kita, diperintahkan sujud bertumpu pada 7 tulang. Bertumpu pada apa, Pak? 7 tulang. Apa yang dimaksud 7 tulang oleh Nabi Muhammad? Alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfih. Jidat muka nih. Dan beliau mengisyaratkan hidung termasuk. Jadi ini satu paket, satu hitungannya. Ini harus bertumpu, itu bukan nempel, Pak ya. Kalau cuma diangkatnya lagi atau dia begini tapi tidak mantep, cuma nempel. Ada kan, Pak, yang orang sholat itu mungkin make upnya takut rusak atau mungkin lagi males bayi ibadahnya, jadi nipis nih naruhnya. Itu namanya bukan bertumpu, itu namanya nempel ke bayi. Ya, harus mantep. Yang berikutnya kata Nabi, wal yadain, kedua tangan,
wa rukbatain, kedua lutut, insyaallah ini enggak ada yang melanggar insyaallah. Nah, yang terakhir ini Pak, dan jari jemari. Nah, jari ini saya kasih contoh yang sering saya lihat Pak ya, dan batal sholatnya. Hati-hati kalau imamnya melakukan itu. Kalau imam Bapak di masjid tempat Bapak tinggal melakukan itu, tegur, ingatkan dengan yang baik. Gimana Ustadz? Saya kasih contoh, bisa gerakannya ya. Bapak lihat jari saya. Jadi ketika sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, ini jari Pak, walaupun cuma satu jari, cuma jempol yang di sini dan jempol yang di sini, nggak apa-apa, yang penting mantap begini. Yang sering terjadi ada yang begini, tidur, nggak mantap, batal sholatnya. Atau mohon maaf, ada yang cak ini Pak, diangkat siko, ada yang terbang, ada yang nempelnya cuma cak ini, nipis. Ini juga tidak sah semua, wajib begini, wajib mantep, walaupun cuma satu jari, syukur-syukur bisa banyak. Kira-kira dipahami Pak, bisa terlihat ya. Saya sering itu Pak, entah dia sadar atau tidak, tidur satunya, terangkat sikonya, ada yang cuma nempel nipis. Sedangkan bahasa nabinya sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala, aku diperintahkan sujud untuk mantep di atas 7 tulang. Bagusnya ya. Oh biar cak itu ya. Oh cak itu. Melo ya. Oke, sekarang ngasih contoh ke sana Pak ya. Jadi sami'allahu liman hamidah, berhenti sejenak, baca misalnya rabbana lakal hamd, Allahu akbar. Nah, ini nempel bagian jidatnya, hidungnya, tangannya, dua lututnya. Tadi yang saya contohkan kaki yang sering melakukan pelanggaran. Ada orang sholat Pak ya, saya lihat itu, Allah nempelnya cuma segini Pak, nipis nih, diangkatnya lagi. Kalau bahasa kita nih cak kinjeng, lagi minum banyu di air tuh Pak, tahu kinjeng Pak? Bahasa Inggrisnya capung. Kalau lagi minum di banyu tuh cuma cik, cik. Aduh nih nongsot, tik, diambil, diangkatnya, baru nempel, tik, langsung diangkatnya. Nah itu tidak sah. Dan dari seluruh anggota ini yang wajib terbuka cuma wajah, tangan tertutup tidak masalah. Ya, kalau kaki wajib tertutup karena aurat. Ya, dengkul ya, dengkul. Khawatir terbuka auratnya. Yang kemudian syarat yang ketiga, bagian antar tafi'a asafiluhu ala a'alihi ma amkan. Ini upayakan memang bagian bawah lebih tinggi dari bagian atas. Ini kan kalau lagi berdiri kan kepala di atas Pak, tapi kalau lagi sujud justru yang pinggul menjadi lebih tinggi daripada. Dan itulah arti ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sesuatu yang paling tinggi yang sangat dimuliakan ini demi untuk menaati Allah kita tundukkan, kita rendahkan dia, bahkan rendahnya sama dengan kaki, bahkan rendahnya lebih rendah dari pinggulnya. Itu betul-betul makna penghambaan kepada Allah. Nah, yang berikutnya ibu-ibu, semoga ada mungkin yang dengar. Tidak boleh alla yasjud ala thawbin muttasilin bihaitsu yataharraku biharakatih. Tidak sah sujud di atas pakaian yang terpakai oleh dia. Mukena Pak, mukena itu kan kain dipakai oleh seorang wanita. Ketika dia sujud, seringkali bagian mukena itu terbentang, akhirnya dia sujud di atas pakaiannya tadi Pak, dan itu tidak sah, nggak boleh. Termasuk yang laki-laki pakai sorban,
Nah, lihat ini Pak, saya contohkan. Misalnya saya pakai sorban, Pak ya. Ini kan artinya saya pakai. Ketika sujud, Allahu Akbar, ini kebentang nih Pak. Nah, begini. Saya sujud di atasnya dan ini masih dalam posisi terpakai. Maka tidak sah salatnya. Jika sujud di atas kain yang kainnya itu terpakai oleh dia. Tapi ada anjuran ulama, bagaimana jika terjadi dia kan lupa nih, pakai sholatnya pakai sorban misalnya. Ketika dia sujud ini terjadi yang dilanggar tadi, langsung dilepaskan. Langsung dilepaskan agar pakaian ini tidak dianggap terpakai. Kira-kira jelas Pak ya? Jadi nggak boleh sujud di atas kain, di atas suatu hal yang dia tuh tersambung, terpakai oleh kita. Cak ini nah, masih dipakai di bagian mana ini? Nah, terpakai dia begini. Ini tidak boleh. Maka kalau terjadi begini segera langsung diturunkan, dilepaskan. Kira-kira jelas Pak ya? Kalau ibu-ibu yang paling sering tuh Pak ya, karena mukenanya besar, sampai segini biasanya mukenanya nutupi dia. Ketika dia sudut, nah begini, tidak boleh. Ini posisinya harus begini. Tidak boleh, begitu ya bahasanya. Tidak sujud di atas pakaian yang tersambung dengan dirinya, yang mengikuti ya, tergerak dengan gerakan tubuhnya. Yang berikutnya, tidak bermaksud dari sujud kecuali memang untuk sujud, bukan karena nak melakukan sesuatu apapun. Ya memang sujudnya itu niatnya sujud. Kemudian an yatahammal bi jabhatihi 'alal ardi tahamulan bayinan. Ini yang saya katakan tadi. Numpuk benar, numpuk. Jidat itu kata beliau minimal seperti orang yang kalau sholat di atas pasir kemudian kepalanya diangkat ada bekas wajahnya itu. Ngecap bekas apa? Jidat dengan ini ada yang sampai nipis nih ya. Andaikan diangkat tak ada kata, nah itu tidak sah. Jadi harus betul-betul. Kemudian tumak ninah. Tumak ninah itu artinya berhenti walaupun cuma satu kali tasbih. Ya. Nah, beliau di sini memberikan itu wajib Pak, yang saya sebutkan tadi di atas wajib semua. Sekarang tata cara sujud yang sempurna beserta sunnah-sunnahnya. Ya, saya berikan contoh. Ini mohon maaf ya, karena sebulan sekali jadi harus banyak praktek. Ini saya contoh saja ke sana. Ya. Semoga bisa diperhatikan yang kanan dan kiri juga. Ketika sujud, sami'allahu liman hamidah, mata diarahkan ke tempat sujud. Ketika ingin turun sujud, dalam mazhab Imam Syafi'i afdolnya dengkul dulu. Afdolnya dengkul dulu. Tapi ini nggak wajib. Ini bukan rukun. Mau tangan dulu boleh. Misalkan begini. Baru dengkulnya. Nggak masalah. Ya mana yang kira-kira lebih nyaman. Tapi kalau yang sunnahnya dengkul dulu. Gini, baru tangan. Jadi tapi itu sunnah. Mau dengkul dulu boleh, nak tangan dulu boleh, yang nggak boleh kepala dulu. Jangan kepala duluan, nanti tersungkur. Jadi gimana? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allah, perhatikan Pak. Dengkul dulu, baru tangan. Nah tangan ini jari jemarinya rapat, nggak begini, tidak mengembang begini, tapi rapat dan diarahkan ke kiblat. Karena ada orang sholat begini Pak, ada yang begini, ini jarinya ada yang ke sini, ada yang ke sini. Yang tepat diarahkan ke arah kiblat. Kemudian ini lengan ini terangkat. Ada orang sholat begini, ya mohon maaf,
seperti hewan buas yang sedang istirahat itu Pak, diangkat. Ketika diangkat, perhatikan ini Pak, ini tidak bersentuhan dengan perut, artinya agak bukan gini, bukan, tapi yang benar begini, tapi nggak juga sampai yang kayak gini, aduh, sampai sejadah 3 2 diambil dulu dia, nggak juga. Kira-kira jelas Pak ya? Tapi ini semua sunnah Pak, yang saya ceritakan tadi sunnah. Yang wajibnya adalah yang tadi di awal saya sebutkan. Yang penting dia sujud. Bapak misalnya, mohon maaf, jarinya ke kiri gini, sah. Cuma nggak afdal. Sunnahnya rapat, Bapak agak renggang, misalnya direnggangkan, sah. Cuma nggak afdal. Bapak tadi nemplok begini sholatnya, sah, tapi tidak afdal. Ya, kira-kira begitu ya cara sujud yang afdal, kecuali perempuan. Nah, kalau perempuan ininya ya menempel, menutup, berbeda dengan laki-laki. Baik, saya kira itu jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mungkin satu hal lagi, ini masalah ini Pak, jarinya. Jadi ketika sujud, sebagian orang ada yang begini, ditempelkan dua kakinya, ada yang begini saja. Madhab Imam Syafi'i ya yang kuat adalah tidak dirapatkan begini, tapi tetap seperti ini, selayaknya apanya ini ya begini kurang lebih, tidak. Tapi tidak masalah, ini lagi-lagi bukan rukun. Rukunnya adalah mantepnya tadi, mantepnya jari jemari. Baik, sampai di situ mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar materi atau di luar materi juga boleh. Sudahnya, silakan Pak Ketua. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Masalah tempat imam Ustaz, ada yang setingkat lebih tinggi, sajadahnya tebal, kayak itu tebal itu kayak yang kita tuh, ada lapis lagi, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Sebetulnya tidak ada anjuran imam dibuat lebih tinggi, sama rata dengan, cuma lebih maju, bukan lebih tinggi. Majunya pun tidak boleh lebih dari 3 hasta. 3 hasta itu 3 ini Pak. Dihitung 1, 2. Ada saya pernah lihat di sebagian masjid imamnya di sana jarak pacak jauh nian. Mungkin karena mihrabnya ini besar, dibuatnya agak nengah. Kemudian jamaah saf pertamanya itu bisa lebih daripada, ya ini kurang lebih 1,20 meter lah ya, mungkin ya, kurang. Kalau ini 40, 3 kan 100. Kalau saya datang ke tempat masjid-masjid semacam itu, saya tarik lagi. Mungkin pernah lihat Habib Umar bin Hafiz saat sholat ngimamin di Istiqlal, begitu beliau datang, sejadahnya itu langsung dimundurkan sama beliau. Ya mungkin terkaan beliau agak kejauhan ini. Nah itu jangan terlalu jauh. Saya ini lepas ini. Seperti ini sudah pas, dan tidak perlu ditinggikan lebih tinggi dari yang lain ya, apalagi niatnya untuk bangga-banggaan lah misalnya ya. Insya Allah tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain mungkin Pak, boleh kasus yang pernah dialaminya dalam sehari-hari, boleh. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk takbir Ustaz, pergantian gerakan lah bahasanya itu. Misalnya dari berdiri mau ruku atau mau sujud, membaca takbirnya itu sebetulnya yang afdal pada saat gerakan awal
sampai sebelum sampai di tujuan, atau ada juga imam yang dia sudah bergerak dulu, sudah ruku dulu, baru dia sebut Allahu Akbar, baru mau ikut. Atau ada juga yang sudah sujud dulu, baru dia ucapkan Allahu Akbar. Gimana sih Bang? Baik, Ustaz. Baik. Pertama yang perlu saya tegaskan adalah seluruh takbir di dalam sholat tidak ada yang wajib kecuali takbiratul ihram. Artinya sebetulnya permasalahannya tidak terlalu prinsip dalam sholat. Tata caranya apakah misalnya orang mau sujud, bacanya itu sejak dari dia berdiri Allahu Akbar sampai dia ketemu sujud, atau gerak begitu sudah nyampe Allahu Akbar. Ada tuh Pak ya, sebagian begitu ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang kita pelajari dan diterapkan di negeri kita di kebanyakan, membaca takbir sejak awal gerakan. Jadi kalau dia bangun dari sujud Allahu Akbar, dari sejak, bukan Allahu Akbar gitu ya. Alasannya apa? Nah, ini sekali lagi bukan dari Nabi tapi ijtihadnya ulama ya. Ijtihadnya ulama disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kenapa dibaca takbirnya sejak awal gerakan? Agar jangan sampai ada gerakan dalam sholat tidak ada zikirnya, atau bahasa lainnya jangan sampai ada gerakan sholat yang kosong dari zikir. Mohon maaf kalau dia bacanya di ujung dari sujud nih, diam. Nah ini ketika dia diam ini, gerakan ini yang cukup lama ini, cukup banyak, terjadi kekosongan zikir dalam sholat. Terjadi apa Pak? Kekosongan zikir. Dia diam, nah Allahu Akbar. Tapi kalau dia bacanya dari sujud Allah, tidak ada gerakan sedikit pun dalam sholat yang alpa, yang kosong daripada berzikir. Sedangkan sholat itu kata Nabi, innamas sholatu ya hiya dzikr. Sesungguhnya sholat itu adalah zikir wa takbir wa tasbih ya, au kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi afdalnya yang mana? Ngikuti yang tadi bacanya sejak dari awal. Tetapi begini Pak, kebetulan kami juga ngimam di Mesir hampir 6 tahun, jadi imam masjid di Mesir. Di Mesir berbeda. Justru yang panjang itu kalau untuk tahiyat. Kalau dia rakaat kedua berarti dengan rakaat ke terakhir. Jadi kalau sujud tadi Pak, betul caranya begitu dia. Allahu Akbar. Jadi orang yang jauh-jauh itu tahu oh ini tegak nih. Tapi kalau saya dari ketika imam Allahu Akbar, itu yang jauh-jauh tahu saya sujud, saya duduk. Saya duduk untuk melakukan tahiyat. Kebalik nggak Pak dengan kita di sini? Agak kebalik ya. Kalau Bapak sholat di belakang sana di teras misalnya, ndak jingok imamnya. Imamnya bunyinya Allahu Akbar. Yakin aku Bapak tegak. Gitu ya. Justru kalau dia duduk Allahu Akbar, oh itu berarti duduk. Kadang-kadang kan ada jamaah ndak tahu ini rakaat keberapa, mungkin dia tertinggal, mungkin dia masbuk. Mendeteksinya, nyireninya tadi berdasarkan suara panjang pendeknya imam. Kalau dia Allahu Akbar, oh duduk ini. Allahu Akbar berarti tegak. Nah, jika demikian maka sesuaikan dengan kebiasaan di daerahnya masing-masing. Kalau ke Mesir, kapan-kapan Allah kasih kesempatan ke sana ngimam pula, ya sudah, jangan panjang-panjang saat nak sujud. Justru panjangnya saat ingin tahiyat. Kalau di kita di Indonesia saya
pengetahuan kami sholat di banyak masjid ya yang panjang itu. Justru kadang kita bingung Pak ya kalau di Indonesia. Ada orang misalnya kita lagi sujud, sedangkan kita ini masbuk misalnya, imamnya Allahu Akbar, duduk. Ketika kita duduk, nah rupanya dia tegak, jadi rancu kadang. Sehingga saya kira mengikuti kebiasaan. Sekali lagi ini bukan prinsip yang harus diperdebatkan, yang harus merubah kebiasaan yang sudah ada. Kebiasaan yang sudah ada kalau tidak melanggar prinsip jalani saja. Kecuali meninggalkan rukun baru kita ubah ya. Wallahu a'lam. Masalah yang takbir tadi, kalau kita jadi imam kan kalau yang bagusnya tadi dari awal Tat. Bukan bagus ini maksud dari menurut Imam Syafi'i tadi kan. Nah kalau kita punya pandangan gini Tat, bukan kita khawatir misalnya kan, kalau kita panjang tadi kadang-kadang kan makmum ini lain-lain orang Pak Tat. Maksudnya tuh takutnya dia mendahului kita. Jadi waktu misalnya takbirnya, Iya. belum nyebut, jadi pas ini baru nyebut. Nah kan tegak, tadi kan langsung kita kosong itu. Yang mana Ustaz? Sebetulnya itu soal edukasi weh. Jamaah dinjuk tahu, jangan dahului imam. Ya, jangan juga karena ketidaktahuan imam membuat kita harus ngalah dengan yang tidak tahu. Yang tidak tahu melok dengan yang tahu. Dinjuk tahu, Pak, aku ini ya dalam pengajiannya dalam ini. Ya, apalagi kalau dia sudah jamaah tetap di situ ya sudah tahu karakter imamnya juga. Di tempat kami itu ada dari 5 imam yang imam di masjid, kok memang yang singkat tadi, Allahu Akbar. Sudah paham kami. Maklumi enggak juga kami ributi enggak, sudahlah memang cara dia. Dinjuk tahulah sudah, pola sudah, ya sudah. Ya. Jadi ya tapi ya saran kami juga buat jangan gerakannya lambat imam tuh. Jadi Allah azan namanya. Pacak lah diejukan dan kita lah biasa imam tuh kan Allahu Akbar cukup. Nah, Allah sehingga tadi yang kata kakak tadi ada orang akhirnya lebih cepat dia dari lamunian dia. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah terima salat-salat kita. Allah maklumi segala kurang-kurang kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.